Bagi teman-teman yang punya nyali, boleh mencoba. Bagi teman-teman yang masih khawatir, silahkan tunggu selesai candle di H1 selesai dulu, sampai news itu lewat. Itu akan jauh lebih tenang daripada nanti ke Uber ya. Bagi teman-teman yang bernyali besar juga bisa. Oke, kita fokus ke pergerakan ya. Tinggal 1 menit, tidak ada alasan untuk kita entry lagi ya, karena ini sangat beresiko. Kita fokus pergerakan mulai ke atas. Kita fokus saja, ini lebih condong ke atas. Tapi kalau dua-duanya tersentuh, toh juga nanti akan terkunci di sana. Oke, di detik-detik terakhir. Oke, selnya sudah sampai di, ada sebagian yang lompat ya, ada sebagian yang hanya kecil saja. Target yang terdekat selalu tidak usah terlalu jauh ya. Kalau kita pakai TP, nah kalau mungkin tidak tersentuh atau tidak sempat close, maka yang terjadi dua-duanya kena ya. Kalau dua-duanya kena bagaimana? Dengan tanpa salah satu ada yang lebih besar ya. Yang ada tunggu saja biar nanti selesai. Saat ini belum ada yang dominan, tunggu saja sampai selesai. Kalau kita dua-duanya kena ya, tidak ada yang lebih besar lotnya atau lotnya sama misalkan, maka tunggu sampai selesai. Nah sebenarnya kalau buy-nya tadi juga sampai di 1996 ya. Mungkin ada yang komentar, silakan cat saja. Ada yang mungkin punya pengalaman tersendiri, silakan dicat saja, nanti kita bisa banyak diskusikan ya. Kita memang fokus ke buy, ke naiknya ya, tetapi kalau ada peluang ya bisa saja kita manfaatkan ya. Flash kecil, walaupun flash kecil, kalaupun dia turun atau dapatnya misalkan bukan di 1988, toh juga nanti juga masih cukup ya, target sampai di 1985 masih cukup. Sementara yang di atas sudah jauh meninggalkan targetnya, sudah menuju lebih kuat lagi. Jadi kalau seperti ini ada namanya momentum ya, momentum bullish ya. Sehingga kalau ada momentum akan lebih cenderung, akan condong, akan bergerak lagi ke atas. Di time frame kecil begini enaknya kita bisa ketemu ya, mau dia bergerak naik lah, bergerak lebih kuat, itu selalu diawali dari petunjuk ya. Setidaknya akan ada petunjuk minimal break level atau ada momentum ya, seperti ini. Sampai di mana? Sampai nanti ada petunjuk dia berat. Berat itu nanti akan ditunjukkan dengan rejeksi, dengan sumbu yang panjang, dengan tiba-tiba berubah warna dan sebagainya ya. Atau mungkin ada penolakan yang berulang kali atau multi rejeksi. Sampai ada konfirmasi berbalik, itu baru ada petunjuk mau turun. Sementara tidak ada. Sampai saat ini dari 2 candle terakhir ini belum ada tanda-tanda masih akan bergerak turun ya, atau belum ada tanda-tanda dia turun, masih akan kuat naik. Nah ini sudah ganti candle, hijau sudah mulai mengecil, maka akan terkoreksi. Setelah break akan koreksi, jadi hati-hati, setelah break akan koreksi. Koreksi itu bisa juga nanti sampai di area tadi 1996 atau mendekati di sini ya, 19 berapa ini ya, 1990 bisa aja sini. Setelah itu bakalan balik lagi. Dari 92 tadi sampai ke atas sekitar 1000 ya, lumayan. Dari buy 1992 sampai di ujung atas sudah mencapai angka 1000-an. Bagaimana kalau punya posisi yang sama? Buy dan sell-nya lotnya sama, walaupun sampai di puncak, kalau kita belum menemukan tanda kuat ya kita biar saja ya, kecuali sudah mulai ada tanda lebih kuat, misalkan dia mulai break levelnya atau mulai ada penolakan, atau setidaknya ada 2 tanda yang terpenuhi ya. Jadi tadi setelah panjang mulai berkurang lagi, ada rejeksi, ada merah. Nah ini akan koreksi, konfirmasi turun, akan terkoreksi dulu. Apakah sampai di 1996 atau 92 akan terkoreksi. Setelah itu hati-hati ya, bisa kembali naik lagi. Kalau di area misalkan kita ambil retracement dari yang kecil. Jadi retracement itu dari time frame kecil juga bisa, dari time frame M1 juga bisa. Tujuannya untuk menguji kekuatan pembalikan. Sampai di sini nanti kita uji kira-kira
kuat enggak? Kira-kira mampu enggak menembus sana? Kalau tidak mampu itu artinya hanya sampai di situ koreksinya. Ya, kita lihat dulu kekuatan yang ada. Kalau dia mau naik lebih kuat, dia harus melewati high-nya di sini. Sebelum melewati high-nya, maka bisa kembali memantul. Jadi kalau kita pengen mengetahui ya karakteristiknya, lihat selesainya ya, candle ini harus sempurna terbentuk. Kira-kira lebih dominan kemana? Atau kira-kira mampu tidak menembus harga tertingginya? Yang dilihat adalah hasil ending tutup candle sampai candle ini sempurna berganti. Semakin dia menuju ke bawah, semakin besar penolakan seller. Sehingga jangan buru-buru, karena tadi setelah break akan terkoreksi. Meskipun ada pergerakan kecil di atas, selama belum melewati high-nya, maka bisa kembali bergerak turun. Oke, biar kita bisa memahami pergerakan demi pergerakan di H1 itu, minimal kita bisa membaca secara karakteristik dari candle itu. Dia bergerak mau naik, ada petunjuk di sana, bergerak mau turun juga ada petunjuk di sana. Nah, bagaimana ketika ini dilewati ya? Sementara ini belum break ya, dia berada di tingginya, belum break di high-nya ya. Jadi bisa saja nanti kembali karena belum break di sana, hanya sejajar, sehingga masih berpeluang memantul kembali ya. Nanti kalau merah ini sudah berada di bawah merah lagi ini, maka potensi turun akan jauh lebih besar. Sampai di mana? Mendekati area retracement. Kalau dia kuat akan mendekati area retracement. Ini adalah area retracement untuk menguji kekuatan bearish. Nah, perhatikan di ujung di sana, di puncak tertingginya sudah mulai dua candle ini mulai sejajar, berat untuk naik. Sehingga ini merah sebenarnya konfirmasi dia mau bergerak turun. Sehingga kalau kita manfaatkan peluang kecil sebenarnya cuma 100 saja akan lebih mudah. Kalau kita scalping kan cuma 100, 150 scalping bisa kita dapatkan dalam waktu yang cepat dengan cara melihat trigger di time frame yang kecil begini. Ada kalanya kita harus bersabar menunggu waktu seperti ini ya, naik berat, turun berat, naik berat, turun berat. Jangan dilihat dari pergerakan yang saat ini running saja, tapi kita lihat historinya. Kita lihat histori sebelah kirinya, ya. Adakah petunjuk di sana? Adakah yang bisa memperkuat posisi buy atau sell-nya? Kita coba untuk masuk di time frame yang lebih besar, di H1 dulu ya. Kita masuk di H1, kemudian ya H1 belum selesai ya, sehingga berada di H1. Kalau kita lihat masih belum selesai di sana. Dia tadi sudah break di sini, tapi karena ini belum selesai, masih ada waktu sekitar berapa ini? 11 menit ke depan, 21 menit ya, sorry. Masih ada waktu cukup. Ini bahkan bisa memakan habis waktu yang cukup panjang, ini masih beresiko. Tetapi dari pergerakan demi pergerakan, kalau kita melihat di time frame H1 itu lebih condong kuat ke atas. Perhatikan dari volume yang terbentuk, dari sumbu yang muncul ya. Semakin panjang sumbunya, itu artinya kekuatan buyer mulai menipis. Semakin tebal volumenya atau bodinya, maka semakin kuat market itu. Sehingga kalau lihat histori di H1 ini pergerakan itu pelan, naik turun lagi, naik lagi, turun lagi, lebih banyak naiknya daripada turunnya. Nah, bagaimana kalau kita lihat yang kecil? Bagaimana kalau kita melihat yang kecil? Ya, tidak masalah. Yang kecil ini hanya tersentuh, hanya bergerak. Memang dia agak ke atas, tetapi berapa kali benturan di atas itu? Berapa kali benturan? Kalau kita misalkan sudah punya posisi terlanjur, misalnya sudah terlanjur sell misalkan ya, maka yang perlu kita pertimbangkan sebenarnya adalah resikonya di mana atau recovery-nya di mana. Kita lihat satu hari ini kira-kira daily range-nya terpenuhi apa belum. Saja sampai saat ini di sini tertingginya, terendahnya di sini. Kalau saya tarik garis dari atas ke bawah, high dan low-nya ini sudah hampir mendekati daily range-nya ya. Sudah hampir mendekati daily range-nya.
Bukan berarti kalau udah mendekati ini pasti, tidak ada yang pasti. Sekali lagi kita hanya memperkirakan sudah berada di area-area itu berpeluang nanti akan memantul atau koreksi. Sehingga kalau kita gambarkan dari sisi strukturnya, kalau seandainya nanti sampai di ujungnya sana, maka kita tarik begini, naik, kemudian koreksi turun, oke, kemudian kembali naik. Setelah naik jangan lupa, karena ini break level akan ada koreksi nantinya, akan ada koreksi nanti. Nah, koreksi yang ideal tentu sampai di sini. Tetapi diingat di sebelah kiri kalau banyak sekali pantulan atau banyak sekali penolakan, kita bisa menguji yang terdekat dulu di sini. Atau mungkin di atasnya sini. Bisa jadi kita uji di sini dulu. Kalau kita nanti lihat di time frame yang kecil, nanti akan mendekati ya, mendekati sumbu tadi, mendekati tertingginya tadi.